Seorang ibu lagi studi di Jerman. Ibu Indonesia punya anak 3 dengan suaminya, dia tinggal di Jerman. Dia berkata begini, pada kelas terakhir dia ngambil mata kuliah sosiologi. Dosennya memberi tugas smiling, tersenyumlah. Nah, saudara, apa tugasnya? Setiap mahasiswa diminta untuk memberikan senyum kepada orang yang belum dikenal, 3 orang berbeda. Kemudian amati reaksinya. Analisis reaksi orang itu setelah mendapat senyum kamu. Ibu itu berpikir ini tugas yang gampang. Karena ibu itu adalah orang yang ramah. Setelah kelas itu bubar, suami dan anaknya sudah menunggu dia. Lalu saudara, anaknya berkata, "Ma, kita makan ke McDonald dulu." Oke, di kampus ada McDonald, saudara. Lalu waktu ngantri, dia berkata, "Kamu sama anaknya itu, saudara, sudah kamu tunggu saya di meja itu. Aku yang ngantri." Jadi mama yang ngantri, ibu itu yang ngantri. Saudara-saudara, pada waktu dia ngantri, tiba-tiba di belakang terdengar suara gaduh. Jadi dia nengok ke belakang, orang-orang di belakang tuh menyingkir, saudara. Belum dia tahu apa-apa, hidungnya itu tercium bau amis sekali, bau yang menjijikkan. Begitu dia lihat ke belakang, ada 2 orang, katakanlah homeless, ada 2 orang tunawisma. Baunya luar biasa. Semua orang menyingkir. Dia tertegun. Waktu dia lihat ke belakang, 1 orang pas di belakang dia agak pendek. 1 lagi normal. Tetapi orang yang tingginya normal itu matanya liar, tangannya geraknya liar. Dia tahu ini orang punya problem mental, deficiency mental. Lalu yang pendek itu rupanya penjaga orang yang punya deficiency mental ini. Dan ketika dia balik ke belakang, itu baunya menjijikkan sekali. Lalu waktu dia ngeliat, orang itu ngeliat, tiba-tiba dia teringat tugas dosennya. Dia senyum. Lalu bapak pendek itu berkata, "Good day, Mom." Selamat siang, Mom. Dengan harapan, kata dia, "Aku membaca sebuah harapan di matanya. Jangan usir kami ya." Lalu dia senyum. Kemudian penjaga McDonald berkata, "Ibu mau pesan apa?" 3 kali baru dia sadar. Akhirnya dia menyingkir dan berkata, "Bapak dulu dah. Silakan, kamu mau pesan apa?" Nah, bapak yang pendek itu, saudara, memesan secangkir kopi. Saudara-saudara, ibu itu melihat uang yang dibayarkan untuk kopi itu uang logaman. Berarti mungkin dia berpikir, ini sisa uang yang mereka punyai. Setelah itu dibawa kopinya ke meja sana. Mereka ada di meja paling pinggir supaya tidak ganggu orang dengan bau tubuh mereka. Saudara, ibu itu tiba-tiba dia katakan, "Hati saya dipenuhi belas kasihan." Tuhan berkata, "Tolong orang itu." Kemudian dia pesan, "Saya mau pesan 3. 1 paket besar, 2 paket personal." Ya. Kemudian setelah keluar, "Tolong paket besar ini untuk dia, suaminya dan anaknya antar ke meja suamiku. Yang 2 ini biar saya yang bawa." Lalu dia bawa kedua orang itu. 2 orang tunawisma itu, saudara. Lalu dia tepuk tangannya. "Hei, ini buat kalian ya. Terima ya, makan ya." Tiba-tiba kaget bapak yang pendek itu. Dengan berkaca dan gugup berkata, "Terima kasih ibu, kamu memperhatikan kami. Bukan aku yang memperhatikan kamu, tapi Tuhan yang berkata-kata untuk menolong kalian. Makan ya." Saudara-saudara, ketika dia hampiri meja suaminya dari tadi ngeliatin apa yang dilakukan istrinya. Ketika dia duduk, suaminya berkata begini, "Sekarang aku tambah paham kenapa Tuhan memberikan engkau jadi istriku. Supaya hatiku jadi lembut lihat kebaikanmu." Saudara-saudara, makan selesai. Tiba-tiba tamu yang lain setelah makan selesai, pada datang ke suami istri ini, menyalami. Ada yang berkata, "Terima kasih, hari ini engkau memberikan pelajaran kami bagaimana kami menjadi manusia." Ada seorang bapak berkata, "Lain kali Bu, kalau aku mendapat kesempatan melakukan perbuatan baik, aku akan ingat kamu, supaya aku tidak menyia-nyiakan." Setelah beres semua, suami istri dan anaknya ini pulang. Waktu mau keluar, dia menatap 2 orang itu. 2 orang itu sedang menatap dia. Lalu melambai tangannya dan berkata, "Terima kasih." Saudara-saudara, ibu itu berkata, "Aku ingin menangis. Perbuatanku itu kecil. Tapi buat orang kecil itu luar biasa berartinya."
Dan buat orang banyak yang melihat perbuatan kecil itu, besar sekali maknanya. Cerita belum berakhir. Saudara, pada waktu dia masuk kelas, paper itu ditulis dan diserahkan ke dosen. Dosen itu sempat baca. Dosen itu tertegun dan berkata, "Ibu, bolehkah ceritamu ini aku bacakan di kelas?" "Oh boleh Prof, silakan." Nah, lalu kemudian saudara-saudara dengarkanlah sebuah cerita dari teman kita ini. Saya akan bacakan. Pada waktu dia membaca, aku melihat teman-temanku meneteskan air mata. Lalu saudara, profesor itu menutup ceritanya dengan tulisan di dalam paper itu. Apa yang dia tulis? Dia tulis begini saudara. Allah itu Allah yang hangat dan kasih. Ketika kasihnya kita bagikan, maka kasih itu akan menghangatkan orang lain. Tersenyumlah